Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan membahas terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan juga Cina dan dampaknya terhadap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sudah bergabung bersama kami di studio Ibu Dina Praptora Harja, ahli hubungan internasional dari Sinergi Policy. Selamat pagi Ibu Dina. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Kang Ujang. Assalamualaikum. Dan juga melalui Zoom sudah bergabung Bapak Muhadi Sugiono, pengajar ilmu hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhadi. Pagi. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya Pak Muhadi, mungkin kita pertama ingin menanyakan terkait dengan perspektif geopolitik, bagaimana Anda melihat langkah diplomasi Indonesia yang cenderung menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan juga Cina. Apakah dampaknya ini terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik, Pak? Ya, ada dua hal yang saya bayangkan ya dengan kunjungan ini. Pertama, statement-statement dari Pak Prabowo yang ingin mengangkat kembali posisi dan reputasi Indonesia di dunia internasional dan ingin memainkan peran yang penting di dunia internasional. Tetapi pada saat yang sama, kunjungan yang ditandai dengan pertama ke Beijing, kemudian ke Amerika, itu menandakan bahwa kita dihadapkan pada sebuah realitas yang memang sangat sulit bagi kita untuk bisa memainkan peran itu gitu, tanpa melihat realitas bahwa di secara geopolitik, politik di dunia ini sedang didominasi oleh kompetisi antara dua kekuatan besar. Nah, oleh karenanya saya tidak tahu apakah ini merupakan cara untuk memainkan peran yang lebih besar atau untuk memainkan peran yang aman bagi Indonesia untuk mendapat komitmen dari kedua belah pihak, gitu ya. Ya Pak, kalau melihat saat ini apakah juga ini menjadi... Tetapi yang jelas bahwa kedua negara besar yang dituju itu adalah dua negara yang sangat penting bagi Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Cina secara ekonomi, Amerika untuk aspek-aspek yang lebih politik dan geopolitik. Tetapi juga ini menunjukkan betapa kita juga sangat tergantung pada situasi yang ditentukan oleh dua kekuatan besar itu. Ya Pak, kalau melihat kan Indonesia memang ini kebijakan luar negerinya kan politik bebas aktif begitu ya. Apakah Anda melihat sendiri bagaimana upaya dari Prabowo Subianto sebagai pemimpin atau Presiden RI ini tetap menjaga bagaimana memposisikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam isu-isu global yang belakangan juga sering menjadi perbincangan hangat seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas kawasan, perubahan iklim, bahkan isu-isu lainnya? Ya, saya kira dengan komitmen kita dalam politik yang bebas aktif ini, apa yang dilakukan ini merupakan satu kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan komitmen bahwa kita tidak terutama memihak salah satu dari pihak-pihak yang berkompetisi atau bersaing di dalam politik global ini, gitu. Terutama di lingkungan yang sangat strategis bagi kita, yakni di kawasan Asia Pasifik ini, yang Amerika melihatnya dengan perspektif Indo-Pasifik, sementara Cina melihatnya dengan cara yang sangat berbeda, gitu. Dan kita ingin tetap bermain dengan sistem yang dibangun oleh kedua belah pihak itu tanpa kemudian merugikan kepentingan nasional kita sendiri. Oleh karenanya, saya membaca bahwa lawatan ke kedua negara besar ini betul-betul merupakan upaya untuk memastikan dan menunjukkan komitmen kita kepada kedua negara besar tersebut bahwa kita sebenarnya memiliki posisi yang netral di dalam persaingan di antara kedua kekuatan besar itu. Bagaimana peran Indonesia sendiri untuk menjembatani dari ketegangan antara China juga Amerika Serikat dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan, Pak Muhadi? Ya, saya kira pertama Indonesia bisa memainkan peran untuk memastikan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Cina lebih akomodatif terhadap kepentingan negara-negara di kawasan. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling
besar di Asia Tenggara dan menjadi pemimpin di ASEAN, ini bisa memainkan peran yang besar di situ. Artinya setidak-tidaknya mendorong sikap yang lebih moderat kepada Cina, di pihak Cina untuk tidak terlalu agresif dan terlalu berkonflik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Gitu. Tetapi kalau dalam kaitannya dengan Amerika, saya kira saya tidak memiliki gambaran yang konkret bagaimana kita bisa mendorong dan memfasilitasi hubungan antara kedua negara itu. Baik Pak Muhadi, kita akan ke Bu Dina. Bu Dina, bagaimana Anda melihat arti pentingnya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Cina maupun Amerika Serikat, di mana mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan? Apakah pendekatan diplomasi yang dilakukan oleh Prabowo ini cukup efektif untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan yang netral? Oke, saya beri konteks dulu bahwa saya di sini posisinya lebih kritis ya, dan saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kita cinta sekali dengan bangsa Indonesia, justru pada momen-momen seperti ini masih kurang dari 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, akan sangat baik kalau ada orang yang benar-benar bisa menunjukkan pada beliau hal-hal yang masih perlu diimprove gitu ya, perlu diperbaiki. Misalnya Laut Cina Selatan itu isu yang menurut saya sangat-sangat sensitif untuk kawasan kita. Ada konsep Indo-Pasifik dari Amerika Serikat itu juga gara-gara Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Tentu China tidak merasa itu satu hal yang agresif. Dia hanya merasa itu wilayahnya dia, dan dia sangat defensif tentang wilayah yang menurut dia memang menjadi otoritas dia. Sementara di wilayah lain di kawasan Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia yang kita bawa di sini ya. Kalau kita bicara Laut Cina Selatan, sebenarnya perjuangan kita ada bersama-sama dengan teman-teman di ASEAN. Nah kemarin gesture yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, itu Indonesia maju sendiri. Bahkan saya kurang melihat Pak Prabowo sebagai Indonesia, sebagai cerminan simbol bangsa kita. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kunjungan ke satu negara itu prinsipnya adalah bukti hubungan yang sangat dekat. Kita hanya mendatangi negara yang menurut kita sangat-sangat penting hari itu didatangi. Ada undangan? Ya. Tapi undangan itu sebenarnya nggak harus dipenuhi hari itu. Bisa bulan depan, bisa 10 tahun lagi. Tapi Prabowo Subianto justru memilih untuk ke China dulu, baru ke Amerika Serikat. Baru ke Amerika Serikat. Dan momennya bebas aktif, itu kita harus sensitif. Bukan berarti gara-gara bebas aktif, kemudian satu didatangi, yang satu berikutnya gitu. Itu nggak begitu dalam dunia diplomasi. Jadi kalau kita bilang bebas aktif, esensinya itu adalah Indonesia harusnya lebih besar, sama besarnya dengan negara-negara yang sedang berkompetisi. Kita punya posisi dan kita direspek, dihargai. Bahasa tubuh, kalimat-kalimat yang diucapkan itu harus menunjukkan kita setara dengan negara-negara yang kita hadapi itu. Nah itu yang saya mau garis bawahi, Pak Prabowo. Sebenarnya dengan kita datang ke ke Tiongkok ya, ke Cina, terus kita tanda tangan joint statement dengan kalimat yang menurut saya keliru. Ada satu kalimat di situ. Apa kalimatnya, Mbak? Di baris ke-9, di situ ada butir-butirnya ya, butir ke-9, dan saya bisa soroti beberapa butir yang lain ya, yang menurut saya memang awkward, aneh. Butir ke-9 di situ dikatakan bahwa Indonesia dan Cina kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama joint development di wilayah yang disengketakan. Bahasanya di situ on disputing areas of claims gitu ya, disputed claims. Nah, saya nggak pegang catatannya. Nah, itu artinya kita bicara wilayah mana sih? Indonesia dengan Tiongkok itu tidak pernah ada masalah sengketa wilayah. Jadi berarti ada wilayah lain yang ada dimaksud. Wilayah lain dimaksud. Tapi kalau kita bicara tentang wilayah negara lain, malah makin salah kita pengertiannya. Karena bukan teritori kita. Bukan wilayah kita. Ngapain kita joint statement dengan Tiongkok? Hari pertama datang ke kunjungan sebagai presiden dan langsung bikin joint statement dengan Tiongkok. Lalu poin yang kedua. Di dalam butir yang kelima, di situ ada satu pernyataan menurut saya mengganjal sekali. Karena di situ dikatakan bahwa kedua belah pihak, Tiongkok dan Cina, sepakat untuk mengedepankan head of state diplomacy. Nggak pernah dengar saya istilah head of state diplomacy. Diplomasi itu ada yang second track, ada yang first track, 1.5 track. Jadi banyak pihak sebenarnya yang terlibat dalam diplomasi. Dan nggak bisa hanya dikecilkan, direduksi, kepala negara aja yuk kumpul berdua, ngobrol, dan itu kalau dibaca kalimat selanjutnya, itu Anda lebih terkejut, karena di situ
arahan strategis itu sesuai dengan kepala negara. Sorry ya, kita bukan Tiongkok. Itu bahasa seakan-akan disodorkan oleh Tiongkok, kita nggak baca atau gimana ya? Kemudian yang ketiga, di poin kalau nggak salah 4 dan 5. Di situ butir keempat dan kelima disebutkan hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok sedemikian pentingnya, disebutkan macam-macam kerjasama kita. Sehingga dalam kita approach Global South, negara-negara berkembang lainnya, kita akan selalu kompak bersama, berjalan bersama. Saya bilang, realitanya Indonesia dengan Tiongkok dalam banyak isu, perdagangan, kemudian negosiasi soal komoditas, climate change, kita tuh nggak eye to eye, nggak satu bagian. Nggak apple to apple. Iya. Jadi kalau kita bicara bebas aktif, lebih menguntungkan mungkin China ya. Jadi Tiongkok yang bahagia dong. Tapi tentu Presiden Prabowo punya dasar tersendiri untuk melakukan joint statement itu. Apakah karena desakan butuh bantuan finansial mungkin atau seperti apa? Nah itu, emang ada satu bagian di bulir ke-7, di mana di situ Tiongkok menyebut, dan saya menyesalkan kenapa juga nggak didetilkan lebih lanjut. Tiongkok menyebutkan di situ, dugaan saya itu Tiongkok yang masukin ya, bahwa Tiongkok akan mendukung program-program prioritas Pak Prabowo, makan gratis, swasembada energi, swasembada pangan, dan program lain lah disebutkan di situ. Tapi nggak ada kata lebih lanjut mendukung. Dan pada saat yang sama, mendukung dalam bentuk apa tidak dijelaskan secara clear gitu ya. Dan abis itu dia kunjung ke Amerika kan, yang ditemui siapa? Biden. Joe Biden. Ya. Sesudah Joe Biden ketemu dengan beliau, habis itu serah terima Trump dengan Joe Biden. Berikutnya kan Presiden Trump. Presidennya Trump. Dan itu kan diskontinuitas politik luar negerinya Biden beda belum tentu sekali. Kebijakan yang dipegang Biden dan juga Trump akan sejalan begitu ya. Belum tentu lagi, emang nggak sudah pasti akan berbeda. Harris kemarin lawannya. Tapi mungkin belum ada kesempatan saja untuk bertemu dengan Donald Trump begitu. Makanya buat saya kenapa harus ketemu Joe Biden sekarang gitu, atau Joe Biden sekarang gitu, harus ketemu Amerika sekarang. Di kita kan narasinya bebas aktif tuh, habis ketemu Cina terus ketemu sama Amerika. Padahal nggak begitu rumusnya. Bebas aktif itu sebenarnya bukan kemudian habis ketemu yang satu lagi, nggak begitulah. Jadi cukup banyak poin dari Mbak Dina ya. Nanti kita akan tanggapi bagaimana Kang Ujang dari sisi Anda, tapi kita tahan dulu ya. Kita nanti akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.